Baik, para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan kembali kajian kitab tauhid. Kita sudah membacakan tadi 3 hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, 2 hadis itu, kemudian 1 hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kita akan lihat bagaimana syarahnya ini. Asy-syarhu. Aqada al-muallifu hadzal bab wal kalam alaihi fi masail. Al-muallif menyimpulkan ya, muallif ini tentu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau menyimpulkan bab ini wal kalam alaihi fil masail, dan pembicaraan tentang hal ini atau pembahasan tentang hal ini kita akan jelaskan di beberapa masail. Paling tidak di sini ada 7 masalah yang terkait dengan judul pembahasan kita pada hari yang berbahagia ini. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama adalah lamma kana sababu kufri bani Adam huwa ghuluhum fis salihin. Manakala sebab kekufuran Bani Adam adalah karena ghuluhum, karena ghulu. Ghulu itu berlebih-lebihan dalam memuji orang-orang saleh. Wa kana qad bayyana fil babis sabiq dzammal ghulu. Sebenarnya tentang celaan orang-orang yang ghulu ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Tentu sebelum bab kita yang ke-20 tadi ya. Arada an yunawwi'a tahdhira min al-iftitan bil qubur. Jadi al-muallif ingin menjelaskan ya, ingin memvariasikan tentang at-tahdhir, tentang tahdhir ini adalah peringatan-peringatan keras tentang fitnah-fitnah terkait dengan kuburan, ya. Wa akhrajahu fi babin akhar liyakuna ablagha fi tarhib, dan beliau mengeluarkannya di dalam bab yang lain supaya ini lebih kena, lebih kuat tentang tarhib, tentang ancaman orang-orang yang melakukan peribadatan di sisi kuburan orang yang soleh. Fa'aqada hadzal bab, maka beliau membuat bab ini tadi, bab tentang larangan keras beribadah di di samping kuburan orang yang soleh. Kemudian alladzi fakartuhu, kata asyarih, kata Dr. Mansur, alladzi fakartuhu, yang aku pikirkan, kata beliau, annahu idza kanat ibadatullah inda qabrin fiha tasydidun wa nahyun, bahwa sesungguhnya beribadah kepada Allah di sisi kuburan, ya, di sisi kuburan itu adalah larangan yang keras. Tasydidun wa nahyun itu sangat larangan yang keras. Lima fi dzalika minal ghulu, karena itu ada semacam ghulu ya, berlebih-lebihan. Fama baluka biman ya'budu nafsa sahibil qabri wa yad'uhu la syakka annahu a'dham. Maka bagaimana pula kalau seandainya orang yang beribadah di kuburan itu langsung dia beribadah kepada orang yang punya kuburan, kepada orang rajulun saleh tadi, bukan kepada Allah. Wa yad'uhu, dan dia pun berdoa meminta kepada orang yang ada di kuburan itu. La syakka annahu a'dham, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah kekufuran dan syirku akbar. Jadi intinya di sini ikhwati fillah, para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Beribadah di sisi, ya, beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh itu dilarang, enggak boleh. Padahal ibadahnya kan kepada Allah, betul. Ya, itu enggak boleh. Karena memang itu ditakutkan nanti suatu saat dia akan beribadah kepada orang yang punya kuburan itu. Sama seperti orang yang punya jimat, begitu kan? Hukum jimat, hukum asalnya adalah syirkul asghar, syirik kecil dia. Kenapa? Karena memang dia masih meyakini bahwa yang memberikan manfaat dan mudarat itu adalah Allah. Jimat ini hanya sebagai sebab menurut dia. Kan begitu. Nah, keyakinan seperti itu kan nggak bertahan lama, paling-paling seminggu kan, sebulan. Terakhirnya apa? Dia berkeyakinan jimat itulah yang memberikan manfaat dan mudarat. Akhirnya apa? Jatuh kepada syirik besar. Begitu juga orang yang beribadah di kuburan tadi. Dia masih beribadah kepada Allah, ya, sepekan, 2 pekan masih begitu, dan itu tentu diharamkan, tidak boleh. Tapi pada akhirnya pekan ketiga dia sudah meminta kepada orang yang di dalam kuburan itu, bukan lagi kepada Allah SWT. Kenapa? Karena memang syaitan bekerja 24 jam, tidak pernah libur dan tidak pernah absen. Ya, baik, kita lanjutkan para pemirsa Salam TV yang berbahagia pada saat ini tentunya dimanapun Anda berada. Al-mas'alatu tsaniyatu warada fin nususi ma yadullu ala anna bina al-abniyati al-qubur wa ittikhadha mawadhi'aha lil ibadah muharramun. Dan telah jelas di dalam nas-nas tadi, tentu hadis-hadis yang kita bacakan tadi,
itu menunjukkan bahwa membangun bangunan di atas kuburan dan menjadikan tempatnya itu untuk ibadah muharramun, itu diharamkan. Ya. Wa huwa sani'u syirarul khalqi, dan itu adalah perbuatan orang-orang yang paling buruk. Adalah perbuatan makhluk yang paling buruk. Ya. Wa qad ja'a syar'u bin nahyi an dzalik, dan syariat telah datang dengan larangan yang keras. Saddan lidzari'ati ta'dhimiha, karena itu sebagai bentuk preventif, pencegahan, ya, lidzari'ati ta'dhimiha, sebagai bentuk preventif agar apa ya, tidak terjadinya celah-celah mengagungkan kepada apa? Kepada kuburan itu, ya. Allati tusilu ila syirki biha wa ibadatiha, yang bisa menyampaikan atau yang bisa membawa ini kepada kesyirikan besar dan akhirnya pun membawa kepada mengibadahi orang yang ada di kuburan tersebut. Jadi nggak boleh, ya, nggak boleh kita membangun sesuatu apapun di kuburan, ya, yang tujuannya itu adalah untuk apa? Untuk tempat ibadah. Membangun saja pun sebenarnya tidak boleh membangun kuburan itu kan, apalagi memang tujuannya itu untuk ibadah di situ, walaupun kepada Allah, itu tidak boleh. Karena itu menjadi sarana nantinya untuk dia beribadah kepada yang punya kuburan, bukan lagi kepada Allah. Dan itu tentu sudah jelas itu adalah syirkul akbar, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam tentunya, dan itu berbahaya sekali, naudzubillahi min dzalik. Wa qad saqa al-musannif mustadillan li hadzal ma'na thalathata ahadits, dan musannif, ya, pengarang kitab ini, kitab tauhid ini tentunya, itu membawakan, ya, 3 hadis yang menunjukkan makna tentang larangan keras kepada orang-orang yang beribadah di kuburan orang yang soleh tersebut. Hadis Aisyah yang pertama adalah hadis Aisyah. Kan 3 hadis tadi disampaikan, ya, 3 hadis. Yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha fi sahihaini, dalam Bukhari dan Muslim. Fi dzikril kanisah allati ra'atha Ummu Salamah, ya, tentang gereja yang disebutkan oleh, yang dilihat oleh Ummu Salamah, tentang gereja yang dilihat oleh Ummu Salamah di mana? Bi ardil Habasyah, di negeri Habasyah atau sekarang Ethiopia, ya. Wa wasafatha bi annaha kana fiha tasawirin li unasin, dan Ummu Salamah memberikan atau menjelaskan bahwa di dalamnya itu ada patung-patung, ya, patung-patung yang diletakkan di dalam gereja tersebut. Wa yadhharu anna hadha tasawir hiya suwaru aqwamin shalihin, dan nampak dari patung-patung tersebut mereka adalah kaum-kaum saleh atau laki-laki yang saleh. Kama afada dzalika kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik, sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu dalam hadis yang kita telah sebutkan tadi. Faja'a ta'liqun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna haula'i alladziina sana'u hadza syirarul khalqi indallah. Maka Nabi SAW memberikan komentarnya, ya, terkait mereka-mereka yang melakukan itu, mereka itu adalah syirarul khalqi indallah, manusia yang paling buruk di sisi Allah. Wa wasafahum bihadza wasfi, dan Nabi SAW menyifati mereka dengan sifat tadi itu. Yaqtadi tahrima fi'lihim, itu menunjukkan bahwa mereka adalah perbuatan mereka itu diharamkan. Bal sayati fil haditsil akhar, bahkan nanti akan ada hadis yang lain menjelaskan la'natullah 'alal yahudi wan nasara, itu laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa hadza saddun lidzari'ati syirki, semuanya ini adalah sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk menutup semua celah, ya, bentuk menutup semua celah agar tidak terjadinya kesyirikan. Karena memang orang-orang Yahudi dan Nasara ini, ya, mereka punya kebiasaan selalu membangun kuburan, ya, membangun bangunan di atas kuburan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa Salam TV rahiminallahu taala wa iyyakum jami'an, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, wallahu taala alam. Iya, sahabat muslim, bisa sekali kita telah mendengarkan keterangan dari Ustadz Abdul Rashid bahwasanya kenapa dilarang beribadah di samping kuburan orang yang soleh, karena ini merupakan salah satu contohnya hulu, dan perbuatan hulu bisa menjatuhkan kita kepada perbuatan syirik, naudzubillah min dzalik. Dan kita akan lanjutkan nanti kembali kajian kitab tauhid setelah pesan-pesan berikut ini.